wabarakatuh. Kepada semua mahasiswa yang saya banggakan, pagi ini kita akan melanjutkan materi terkait konsep jaringan. Nah, jadi chapter 5 networking concept. Nah, materi ini sangat penting ya. Penting kenapa? Karena semuanya sekarang ini memakai jaringan. Anda bisa bayangkan di semua lini ya, tidak hanya di bidang IT aja, tapi di semua aktivitas di bidang sospol ya, ekonomi ya, epolek sosbud hankam ya, semuanya butuh ini jaringan. Jadi orang IT itu harus kreatif ya, dia tidak mungkin nggak mendapatkan pekerjaan ya, asal Anda kreatif, punya trust yang baik, skill yang baik, itu bisa bekerja. Maka ini penting, silakan Anda perhatikan dalam seksi ini dan objek apa yang akan kita bahas. Ada membahas terkait komponen dan tipe dari jaringan ya. Kemudian nanti akan membahas juga terkait protokol, standar ya, dan pelayanannya apa, servisnya apa yang ada di jaringan. Kemudian nanti juga membahas terkait peralatan pada jaringan ya, dan juga kabel. Ya, ini slide-nya adalah 53, jadi saya akan bahas yang penting-penting saja ya. Oke. Kita akan komponen dan tipe dari network. Nah, Anda bisa lihat di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah ini ya, istilah saja. Ada ikonnya. Icon ini bisa Anda dapatkan di paket traced ya, semua. Sudah pada install kan? Halo? Sudah? Nah, oke ya, itu. Nah, itu seperti itu, ada switch, router ya, access point. Jadi ada intermediary device ini. Jadi ini ada intermediary. Artinya ini dia akan menjadi sebuah perantara. Ada host device, ini host. Host itu seperti saya host, Anda juga bisa jadi host. Nah, itu. Nanti ada beberapa macam ya, desktop sampai dengan ada scanner. Nah, nanti sini ada medianya. Alat ini tanpa adanya media jaringan nggak bisa ya. Ada LAN media, WAN media, wireless media. Ada ya sekarang lagi tren yaitu network cloud ya. Orang besok males apa-apa pegang yang besar ya, terus menjaga server di rumah itu males. Saya sudah mulai beralih pakai cloud ya, baik file saya. Misalnya kita kan sudah pakai Microsoft, saya pakai OneDrive, itu miliknya Microsoft. Saya nggak resah, file saya taruh situ, nanti dimanapun pakai HP, saya pindah laptop, dimanapun bisa saya buka. Tidak harus di hard disk lokal ya, itu. Oke, kemudian ini ada beberapa deskripsi dan topologi jaringan ya. Anda bisa lihat, nanti biasanya soal-soal sering keluar sih, yang penting pengertiannya Anda pahami. Itu ada personal area network atau PAN. Ini kalau Anda secara umum digunakan Bluetooth ya untuk koneksi. Ya, ada keyboard, ada phone, ada tablet, itu biasanya personal area network. Anda bisa, semua HP sudah ada. Ya, HP ada fasilitas yang paling minimal. LAN. LAN ini memakai kabel, biasanya pakai kabel ya, dengan switch tadi dan peralatan device ya. Nanti ini areanya terbatas ya, limited geographic area, geografinya terbatas. Biasanya dalam kantor itu ya. Ada VLAN. Nah, ini virtual LAN. Ini pengembangan dari LAN ya. Nanti ada grup dan IP-nya bisa beda-beda, kelasnya beda gitu ya. Ada VLAN ya. Nah, wireless ini lagi tren juga ya. Ini adalah koneksi ya terhadap multiple wireless device.
dan biasanya menggunakan access point. Jadi Anda bisa lihat ini gambar-gambarnya ya. Ini adalah PAN, ini LAN, ini VLAN ya. Nanti biasanya untuk gedung bertingkat itu pakai VLAN, ada lantai 1, lantai 2 ya. Lantai 3 gitu. Ada wireless LAN. Ini sudah agak ini pakai wireless ya. Ini Anda sudah tahu juga karena nggak mau ribet dengan cabling ya, pakai wireless itu. Oke, kemudian nanti di sini ada lagi namanya WMN ya, Wireless Mesh Network. Nanti ini koneksi multiple wireless access point ya. Nanti ini koneksi dengan wireless ya. Semuanya pakai wireless. Sekarang sudah pakai wireless gitu. Bahkan di rumah itu ada yang kecil gitu ya. Itu saya nggak usah pakai kabel. Nanti walaupun kecil dia sebagai penerima dan pemancar. Ini nah WMN ini sudah banyak ya, Anda ya belilah gitu, nggak usah pakai kabel susah ya. Dan repot itu sudah ada WMN. Jadi untuk menghubungkan itu semuanya pakai wireless, tidak harus pakai kabel. Biasanya cuma kalau ke Telkomnya ya pakai kabel, pakai fiber optik ya. Tapi juga ada yang Citranet, Jogja itu biasanya pakai antena juga ya, pakai antena tapi frekuensi khusus itu dia pakai antena penerima. Daman, Metropolitan ini sudah agak besar ya, ini antar kota gitu, misalnya Jogja, Wates, Wonosari, Sleman itu ya, itu sudah nanti ada ya One. Nah ini sudah lebih luas ya, mungkin antara provinsi atau apa gitu. Nah, misalnya ada Moskow dengan Tokyo, Moskow nanti kan bisa pakai VPN dan sebagainya, ini bisa koneksi ya. Nah ini yang terakhir lagi VPN. Ini VPN ini luar biasa ya. VPN ini adalah Virtual Private Network. Nah, ini. Jadi sini adalah sebuah metode koneksi ya ke jaringan. Ini seperti perusahaan jaringan ya antar nanti di sini unsecure network ya. Jadi nanti dia punya jalur khusus. Nah, ada VPN tunnel itu ya. Ya ibaratnya ada jalan-jalan tol lah, jalan khusus. Nah, biasa kalau VPN ini Anda pakai biasanya kalau kita sering ada apa ya, ada agenda krusial misalnya kayak ada yang nggak disukai itu biasanya kan diblok. Nah, itu kalau pakai VPN itu biasanya kita aksesnya lewat luar negeri dan tidak diblok gitu ya. Jadi ada private ya. Biasanya kan ada request, oh ini jangan sembarangan orang buka gitu. Tapi dengan VPN itu semuanya akan menjadi bahkan antar negara ya bisa dibuka, bisa diakses. Nah kemudian kita lihat di sini untuk sejarah ya. Nah, jadi kalau dari sejarahnya terkait koneksi teknologi koneksi yang pertama itu ada namanya ini dial up ya, analog telepon akses. Nah, dulu itu pakainya modem. Ada bunyinya, ada bunyinya, ada deteksi frekuensi ya, itu. Kemudian berkembang menjadi ini ISDN, Integrated Service Network. Ini nanti untuk yang lebih luas ya ada voice, ada video dan data, kemudian ada broadband. Ini menggunakan frekuensi yang berbeda untuk mengirim sinyal ya ke media. Jadi kalau Anda lihat tower-tower itu, Anda lihat BTS ya, base station antara Telkomsel atau apa itu ada pemancar, itu beda antara frekuensi pemancar dan penerimanya beda. Itu. Jadi menggunakan frekuensi yang berbeda. Nanti frekuensi itu ada ultra, ada very high frekuensi, ultra high frekuensi ya. Ada high frekuensi gitu. Ya mungkin Anda kenal namanya radio AM, radio FM itu frekuensinya beda gitu. Nah, kemudian ini model koneksi ya. Nah, ini Anda bisa ada DSL ya. Digital Subscribe Line. Nah, nanti di sini Anda bisa lihat ini ada modem ya dari Telkom ya, itu misalnya dari Telkom Indihome itu isinya pakai fiber optik gitu ya. Sekarang ini semua rata-rata fiber optik karena plus internet yang kencang gitu ya, seperti ini. Nanti di sini ada voice data ya itu.
juga telepon. Kemudian ada kabel ya, ini udah koneksi ke ya tradisional kabel ya, TV network ya. Nah ini misalnya TV fiber lah, ini fiber yang bagus, fiber high bandwidth is nanti ini koneksi yang digunakan untuk backbone network ya. Ini ada enterprise ya, yang sangat luas ukurannya, datanya juga besar ya. Kemudian nanti adalah sekarang ini sudah digunakan juga rumah-rumah. Dulu itu antar backbone ya, backbone itu ya misalnya Jogja, ada Jogja ke mungkin Jawa Tengah Jogja gitu, ada backbone-nya. Nah ini adalah kalau Anda pakai frekuensi pakai wireless itu biasanya harus line of sight wireless. Jadi biasanya pada teknologi radio sinyal radio itu radio itu untuk koneksi ke internet itu harus ini clear patch request. Jadi nggak ada penghalang, nggak ada obstacle atau halangan, ya. Kemudian weather after efek sinyal ya, sector and performance. Karena nanti kalau ada halangan itu mempengaruhi. Misalnya di sini ada pohon kelapa atau apa itu mempengaruhi kekuatan sinyalnya. Maka di sini usahakan nggak ada apa-apa, ya line of sight transmission. Loss, istilahnya loss tadi ya. Nah, kemudian teknologi tinggi itu ya, itu sudah menggunakan ini. Broadband teknologi ya, for remote access, ya for remote area. Nah, nanti di sini menggunakan satelit ya, satelit orbit rendah gitu ya. Nah, tapi di sini apa? Not a good solution for time sensitive application ya. Ini nggak bisa digunakan untuk game, voice, ya over internet, atau protokol atau VoIP dan video conference, ini nggak bagus. Ya mungkin untuk sinyal-sinyal tertentu bagus, tapi di sini untuk ini nggak bagus ya. Nah, game itu nggak mungkin pakai satelit ya, harus pakai jaringan fiber optik langsung terkoneksi. Nah, kemudian ada seluler. Nih, saya kira sudah menggunakan setiap hari ya. Dan di sini ada menggunakan HP, phone ya, koneksi ke internet. Di sini ada pemancar ya ke Anda itu. Jadi sebenarnya antar BTS ini ya terkoneksi, ada penerima ya. Dia juga pakai ini, pakai apa? Pakai sinyal gitu ya. Nah, itu nanti bicara frekuensi ini juga menjadi riset yang menarik ya, yang bisa dilakukan. Kemudian di sini ada mobil hotspot and tethering ini. Ini ada mungkin sudah pada apa ya, sudah pada bisa melihat di HP masing-masing ada fiturnya ini ya. Ada mobil hotspot and tethering. Ini bisa Anda lakukan ya. Nanti di sini bisa WiFi, bisa Bluetooth ya. Atau Anda bisa pakai USB. Nah, nanti di sini sebenarnya Anda bisa juga melakukan tethering ya. Misalnya Anda koneksi dengan USB. Sekarang kan banyak konverter ya, USB ke LAN itu bisa. Kemudian nanti ada pancarkan lewat hotspot itu bisa. Nah, sekarang kita sampai ke protokol standar dan pelayanannya. Tadi sudah dijelasin ya. Nanti ada video, silakan nanti ke netakat.com untuk lebih detailnya. Nah, di sini Anda harus mengerti ini penting ya. Nanti Anda akan dipelajari kalau nggak salah sampai 4 kali kuliah ya di Cisco itu. Ada 4 kali kuliah dengan macam-macam nama mata kuliah. Intinya ya Anda belajar dengan cara detail ya. Nah, kita harus paham namanya model TCP IP ini ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita itu seringnya yang atas sendiri application. Anda sering pakai browser. Karena browser Anda bisa akses namanya HTTP. Ini yang paling Anda sadari. Begitu buka browser bisa HTTP, Anda senang.
Anda buka email ya, email itu pakainya SMTP. Ada DNS. Nih, ada DNS ya. DNS itu domain name server. Ya ada ketik itu, misalnya Google itu DNS. Asalnya IP itu, cuma dia punya domain google.com, .com, yaitu umy.ac.id itu domain. Nanti ada subdomain apa itu, eng.umy gitu. Nah, ini juga penting, ada FTP, yaitu FTP keren nih untuk share file dan sebagainya. Ini ya mungkin Anda juga sudah dikasih fasilitas Google ya, misalnya Anda bisa ketik in title of index of bla bla bla, itu apa? Itu ada rahasia. Kalau Anda Google itu banyak banget. Anda mau mencari file-file atau buku atau apa ya, itu caranya ketik aja di Google in title index of apa, mau lihat buku, dokumen atau apa, nanti biasanya ada yang nge-share bentuknya FTP dan bentuknya tidak web tapi kayak file-file kayak folder itu menarik. Nah, application ini nanti ke bawah ke transport gitu ya, itu namanya TCP. Ada dua ya, TCP sama UDP. Nah ini TCP itu nanti bisa FTP, bisa HTTP, bisa SMTP, bisa DNS. UDP itu sama ya. Kalau UDP, DNS sama FTP. Nah, nanti ada bedanya. Kalau TCP itu mesti Anda kalau akses, kalau dia nggak respon akan dibales. Misalnya apa ya, server error atau apa gitu, baru Anda maintenance. Tapi kalau UDP enggak, ya pokoknya lempar aja gitu, ngirim entah nggak usah ada respon balik. Nah baru IP internet, bawahnya ada application, ada transport, ada internet. Nah ini namanya IP. Semua Anda yang sekarang ini connect dengan Teams apa itu harus punya IP. Baik itu HP, baik itu laptop Anda itu memiliki IP. Penting ini IP ini ya, IP address ini, internet protokol ini ya itu. Ya, install aja di HP Anda itu port itu apa IP scan atau apa itu, nanti mesti Anda itu sudah ada IP-nya. Jangan Anda bayangkan kalau di pakai kabel ada IP, kalau pakai HP nggak ada, tetap semua pakai IP. Anda pakai data itu ada IP-nya. Dan nanti di bawah ini ada internet akses ya, ada LAN connection sama WAN connection. Nah, tergantung nanti IP Anda itu apakah di situ pakainya LAN atau WAN, nah tergantung. Rata-rata WAN karena kita kan aksesnya tidak hanya di lokal atau sampai dengan bisa internet. Maka di sini ada bentuk ya, bentuk contoh ya. Ini contohnya kalau TCP itu Anda ini sifatnya ini ada SMTP atau POP atau email. Ini HTTP. Kalau Anda pakai TCP, nanti di sini ada reliable ya. Ini ada acknowledge data ya, jadi ada acknowledge data, recent lost data ini. Jadi dikirim. Delivery data in sequence order. Nanti urutannya. Jadi dia datanya itu dikirim secara berurutan. Kalau Anda pakai UDP itu IP telepon, video streaming gitu ya. Itu nanti di sini ada fast, low overhead ya. Does not, ini tidak membutuhkan. Pokoknya ya udah nyiarin streaming. Mau lihat terserah, yang penting saya udah nyiarin gitu ya. Does not present data loss ya, delivery data is error. Jadi seperti itu. Ada Anda tahu ya bedanya, ini ada IP telepon sama live streaming video. Kalau di sini semuanya akan ada ini recent data loss, dia connect atau enggak, maka ada ping gitu ya, timeout dan sebagainya. Oke, ini bentuk TCP ya, ada three basic operation ya, ada 3 dasar ya pengoperasionalnya, harus reliability ya. Nanti di sini adalah number of track of data segment. Jadi dia ada tracking ya, segmen data yang seperti apa, ada angkanya. Kemudian nanti adalah ada acknowledging of receive data. Ini ya, ada the first of 6 segmen ya. Ini ada
Dari sini misalnya ini ada dia mengirim, ada ISP, ada internet, dari FTP ini ya. Kemudian sama retransmit ya, and acknowledgement data after a period of time. Jadi ini ada urutan nih, ini kan kayak amplop nih ya, ini data isinya, data. Ini data. The client resend the final 3 segment. Ini. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Jadi data itu akan lewat ya, lewat ke dari Anda pakai apa? Misalnya ini pakai ada pakai PC, ya ada switch, ada router, lewat ke cloud gitu ya, internet secara internasional ya, kemudian baru ke ISP apa gitu. Rata-rata kan ISP ya. ISP itu ya kalau di kita ya ada Telkom, ada apa ya, Ratelindo, ada Indosat itu seperti itu ya. ISP itu ya sebagai penyedia layanan untuk internet gitu ya. Nah ini kalau UDP seperti ini. Ini. Jadi nanti di sini ada seorang ya, file send to server using a trivial file. Ini mengirimkan ke server menggunakan ini TFTP, Trivial File Transfer Protocol. Nanti application ya, dia menggunakan konsep UDP. UDP segment the data to be sent and send all data batch effort. Jadi ya kirim aja gitu. Ya, very little overhead data tracking, batch effort delivery unreliable ya. Nanti ini no acknowledgement ya. Jadi dia tidak membutuhkan apakah balikan data diterima atau enggak, yang penting dia ngirim aja gitu. Nah, nanti di lebih detailnya ya, ada juga video di sana dijelasin untuk prosesnya ya secara lebih detail. Ada source port, destination port. Nah, kemudian nanti di sini ada kelas, klasifikasi application port number. Jadi ada orang IT nanti di ujian sertifikasi biasanya akan ditanya apa? Ya Anda harus tahu bahwa di sini adalah misalnya port ya 3W ini, Triple Port with Web Protocol ya, ini Anda tahu. Ada 5 port, 50, 80, 443. 53 itu biasanya transfer protokol untuk TCP dan UDP. Aplikasi protokol untuk DNS ini. Nah, di sini ada keterangannya. Ya, ini DNS protokol find the IP address associate. Jadi ini dia kan dari IP address ini akan menjadi sebuah ini internet domain for web mail dan other. Nah, nanti di sini ada 80 itu ada TCP. Bentuknya adalah HTTP. Ini adalah hypertext protocol. Nah, text protocol HTTP ya, hypertext provide the set rule for exchange text, grafik, image, web itu di web. Itu kan ada seperti ini ya. Ada teksnya, ada grafiknya, ada soundnya, ada videonya. Sekarang kan web itu sudah dinamis. Kemudian ada port 443 itu adalah TCP dan UDP, bentuknya HTTPS. Ini bagus karena apa? The browser use encryption and authenticate for connection with web server. Jadi data Anda itu dienkripsi, itu lebih aman. Jadi kalau lewat itu dienkripsi, tidak mudah kebaca. Beberapa sudah memakai ini ya, HTTPS ya. Oke. Kemudian nanti di sini juga ada yang lain ya. Misalnya di sini ada port untuk DHCP ya, port NetBIOS, port SNMP, port SLP ya. Nanti juga ada port yang untuk khusus FTP ya. Nanti ini ada FTP ya. 20, 21 ini sering keluar ya. 69 TFTP, 445 adalah untuk SMB ya, SMB, server message box ya. Dan juga ada AFP ya, Apple Filing Protocol ini. Itu nanti sedikit dihafalin. Nah, kemudian kita dalam teknologi wireless itu harus paham, ada orang IT harus mulai paham. Kok ada
kok ada kodenya gitu ya. Jadi kode-kode itu menurut IEEE standar 802 ada 11 A, B, G, N, AC. Nah, nanti di sini SC ini yang paling bagus. Kenapa? Anda lihat di sini. Nah, maksimum speednya ini ya, yang penting ini. Maka biasanya mahal. Ya Anda ya kalau untuk ukuran apa ya menyesuaikan lah, tidak harus mahal-mahal. Butuhnya apa gitu. Kalau Anda untuk ngirim-ngirim 54 Mbps kan cukup gitu ya. Oke lah, misalnya internet kita di rumah IndiHome itu kan 10 Mbps. UMB itu kalau kita pakai sehari-hari itu sekitar 100 Mbps itu. Ya, ya Anda logis saja gitu kan. Artinya Anda pakai 54 udah cukup gitu. Misalnya kecepatan Anda kan cuma 10 Mbps. Jadi nanti kalau piranti Anda 54 ini sangat cukup. Ya. Nah, kalau kecepatannya misalnya sampai 1 giga besar banget ya harus kerannya besar. Ini kayak kalau kita beli pralon ya untuk air itu ya harus disesuaikan ya besar kecilnya diameternya untuk menyalurkan. Termasuk ini pancarannya ini 35. Kalau di kos-kosan cukup gitu ya. Kalau mau agak gede ya ini bagus ini 70 meter. Nah, ini. Frekuensinya ini frekuensi sekali lagi mau frekuensi ya. Ini frekuensinya. Kemudian ini ada kompatibelnya. Oke, itu ya. Terus tahu. Nah, kemudian kita harus mengerti juga Bluetooth. Ya, Bluetooth ini Anda harus tahu. Artinya ya Bluetooth misalnya up to 7 device. Kalau Anda mau Bluetooth ya ini ya 7 device saja 802.15.1. Kemudian frekuensi dia ada 24 sampai 2,45. Kemudian ada RFID ini. RFID ini juga mulai tren ya, apalagi zaman COVID ini penting ya. Nanti jaraknya 100 meter. Itu kalau kita ke kampus itu kan ada RFID kan, kita pakai itu frekuensinya sekian, lebih rendah. NFC ya, Near Field Communication ini adalah sudah menggunakan teknologi untuk pembayaran, untuk printing, untuk public parking ya, seperti ini. Ya, itu bagus ini. Jadi device must in close proximity to exchange data. Jadi sudah pakai wireless ya. Lebih bagus kalau mau pakai ya karena di zaman COVID kita bisa mengurangi sentuhan ya. Beberapa area parkir misalnya saya ke Amplas itu sudah tidak lagi tekan tombol untuk parkir tapi tinggal menggerakkan tangan, gerakan sudah muncul ini karcis parkir saya gitu ya, seperti itu sudah bagus. Nah, nanti di sini ada Zigbee dan Z-Wave ini. Ini adalah record Zigbee coordinate ya to mesh client ya device connect in wireless mesh network. Ini adalah cellphone, kemudian inilah standarnya ini. Nanti ini digunakan untuk frekuensinya sekian dan jaraknya 20 meter ya. Ini bisa sampai 65.000 device ya dan kecepatannya bisa sampai up to 250 kbps. Bisa koneksi banyak banget ini. Ada Zigbee sama Z-Wave. Ini adalah properti standar ya, tapi tidak tersedia di umum ya, publik. Ini bisa 232 device ya, dapat connect ke mesh network dengan kecepatannya ini lebih tinggi. Kalau ini lebih rendah ya, ini 250 ini 100. Jadi ada mulai berpikir ya, yang pertama itu adalah speednya ini. Jadi kalau misalnya ada orang tanya, itu Anda lihat itu, Anda lihat ke speknya gitu ya. Karena ada orang IT ya harus tahu spek speed ini ada kbps, mbps gitu ya. Nah kemudian kita juga sering ya pakai ini. Ya itu harus tahu juga. Tidak hanya ngomong GG ya, ada 1G, 2G gitu, 2.5
5G ya, ada 3G, 4G, ada 5G sekarang ya, ada LTE juga, long term evaluation. Ini yang bagi Anda cukup cermati aja, speednya aja ya. Kalau Anda pakai ini ya speednya 96 Mbps. Nah, Loli ya sekarang, lelet ya. Ini 237, wah ini nangis ini mau streaming YouTube, wah ini nggak muat ya, nggak bisa jalan. Nah 3G ya 2 Mbps ini juga lambat ya. 4G udah lumayan ya 64. Kalau LTE keren ya sampai ini ya speed up ini 100 Mbps, when mobile and up ini bisa sampai 1 GB. Jika kondisinya stasioner sangat bagus gitu ya. Nah ini bagus nih. Ini kalau Anda mau main di augmented reality ya. Nah ini atau virtual reality ya, VR ini bagus banget nih. Smartphone, smart card and data transfer between device ya. Nanti kecepatannya bisa sampai wah 3 GB per second ya. Uploadnya bisa sampai 1,5. Nah ini luar biasa ini. Nah ini silahkan ya, bisa cek HP-nya masing-masing itu koneknya apa gitu ya. Itu nanti kan bisa dicek ya. Nah ini saya di sini, dan biasanya itu tergantung dari sinyal kita. Saya di Jogja, posisi saya ya dari Malioboro juga nggak deket ya, paling sekitar 10 menit saya ke Malioboro. Saya dapatnya 4G ya. Apa memang belum LTE saya juga nggak tahu ya, LG. Saya dapatnya 4G, tapi sudah lumayan kencang. Oke, nanti ada video yang menjelaskan ya terkait DHCP, DNS, HTTP ya, silakan dicermati. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini adalah Anda nanti kan sebentar lagi belajar coding-coding, ya, belajar bikin web. Nah, itu harus tahu ini bahwa ada namanya client and server rule. Nah, biasanya Anda saking paniknya itu ya pokoknya belajar itu ya, nggak sadar bahwa Anda sudah menginstal Visual Studio, Anda bisa menginstal NetBeans, Anda sudah menginstal SAMPP ya, atau Laragon, banyak banget itu adalah penyedia web server gitu ya. Jadi otomatis Anda menjadi server, dan otomatis juga menjadi klien ya. Nah, ini jadi Superman laptopnya ya, bisa server, web server, bisa web client gitu ya. Nah, sebenarnya di semua itu ada namanya FTP juga. FTP juga Anda bisa install. Searching aja ada FTP server, itu juga bisa di server. Jadi laptop Anda itu bisa jadi apa-apa. Semuanya bisa jadi itu. Bisa. Email juga bisa ya, email. Nah, cuma harus kreatif gitu ya. Jadi seperti itu. Ini IT semua. Ini nanti ada coding gitu di web server. Entah pakai C#, pakai Java, pakai PHP ya, dengan beberapa framework yang ada. Nah, di sini nanti ada DHCP. Jadi DHCP server provide IP addressing information. Jadi nanti DHCP ini banyak dipakai karena kita nggak mau ribet. Kita nggak mau statis, maka kita pakai DHCP. Nah, DHCP juga sama ya, kalau kliennya berapa ya. Kalau kelas C yang berendah itu kan 255 ya. Itu nggak semua dipakai, ada beberapa IP yang digunakan untuk gateway ya. Berarti berkurang ya. Tapi biasanya dia dinamis ya. Nah, kita bisa, akan orang itu connect ke sebuah jaringan kan, apalagi mobile kan bergantian. Ya, Anda berjalan, oh connect BTS ini, IP-nya ini, connect lagi BTS-nya ini. Jadi nggak terasa bahwa IP Anda itu selalu berubah-ubah IP ya. Tapi ini sudah diatur itu. Karena setiap Anda pindah, itu nggak usah ngeset IP, otomatis pindah-pindah gitu. Dan ini sudah diatur seperti ini, bahwa ISP ada router DHCP, di sini juga ada ISP DHCP ya, semuanya dipasang DHCP semua. Karena untuk mengatur kemudahan dan ya semuanya lebih enak dengan DHCP gitu ya. Kecuali kalau server biasanya dia statis, karena server kan posisinya start tepat.
IP-nya public dan itu saja, terus nanti biasanya dikasih domain itu ya. Orang lebih cenderung menyebut domain, misalnya ada ke Google kan, nah google.com, masa ngapal IP-nya satu, misalnya IP-nya 10 berapa, itu yang repot banget gitu. Nah, ada DNS server ini saya katakan tadi. Jadi DNS server ini translate domain name, misalnya cisco.com ini. Tadi saya katakan cisco.com, sebenarnya IP-nya ini. Nah ini nanti di sini ada namanya server ya, DNS server. Ini juga Anda bisa pelajari, nanti ada namanya DNS server gitu ya. Nah, biasanya kita beli. Anda beli domain itu murah. Ya, asal namanya nggak keren-keren banget itu sekitar 100.000 dapat. Tapi Anda harus sewa hosting. Masa Anda punya DNS nggak ada kontennya gitu kan? Nah itu. Jadi sewa hosting. Murah, hosting itu murah. Ya, paling setahun berapa. Yang mahal itu adalah untuk aksesnya ini. Karena ada sewa beli domain satu, yang kedua harus sewa hostingnya, bayar. Nanti ada yang untuk akses ke cPanelnya itu juga bayar. Itu ya. Itu saya sewa ya beberapa namanya VPS itu dengan cPanel, dan beberapa itu ya 45, ya tergantung nanti berapa mega ya. Sekitar 450.000 gitu. Yang lebih kecil juga ada, yang paket lebih sederhana ya. Atau Anda nggak usah sewa itu tapi beli blok. Nah, blok itu lebih murah. Tapi kan kalau orang IT kan pengennya macam-macam. Kita mau bikin web dengan Firefox yang macam-macam. Pakai CI, pakai Laravel, pakai Java gitu ya. Itu nanti lebih bagus. Maka di semester berikutnya nanti kalau ketemu kuliah saya, biasanya saya kasih itu, saya akses ya, walaupun ini untuk praktikum ya, untuk mengetahui domain itu seperti apa gitu, sewa hosting seperti apa gitu. Oke, kemudian ada print server ini ya, print server. Jadi sekarang print pun sudah menggunakan ini ya, sudah menggunakan apa itu model IP gitu ya. Nah, jadi nggak usah repot-repot IP kalau ada server printer itu ya. Ada file server ini. Ini file server ya. Server kan seperti ini ya. Ada ini FTP server, nanti bisa lakukan ya. Ada connection, control connection, data connection, get data gitu. Ini ada urut-urutannya. Nanti bisa coba ini FTP ya. Semuanya ini kan teori, bisa praktek nanti itu. Kemudian ada web server, ini web. Nah ini yang paling jadi sasaran utama Anda ya, salah satunya bikin web. Itu harus tahu seawal kita beritahu bahwa web itu seperti ini. Ya, biasanya kita pakai HTTP. Portnya 80. Biasanya awal-awal ada masalah. Anda install juga Visual Studio, nanti di situ sudah ada IIS-nya. Anda install NetBeans, di situ sudah ada Glassfish-nya atau Tomcat-nya. Anda install SAMPP, itu sudah ada Apache-nya. Nah, biasanya perang di situ. Duluan mana yang port 80 ini? Biasanya pertama kali di running itu dia dapat pertama. Maka kalau Anda menghidupkan server yang kedua, itu biasanya kasih 80-80. Server ketiga harus Anda setting lagi gitu. Karena kan satu laptop, nggak mungkin portnya satu dipakai bersama-sama. Ini kadang nggak disadari. Ya, Anda install NetBeans, Anda install Visual Studio, itu pokoknya itu biasanya itu list. Itu padahal itu berarti untuk web server semua gitu. Nanti lagi ya HTTPS itu udah secure socket layer ya. Tadi saya katakan ini ada model enkripsi, jadi kontennya itu nanti dienkripsi. Portnya 443. Nah, ini bentuk dari HTTP respon ya. Ini HTTP. Nanti di sini ada bikin coding sederhana ini ya. Misalnya ada bikin apa ini? HTML, ada head, title ya. Ini ada apa ini? Cisco system dan sebagainya itu. Nanti di sini ada client. Ini sudah ada lagi IP ya. Nanti ada HTTP server, ada in the box. Nah, nanti di sini bisa ada akses namanya apa. Nah, aduh ini kembali. Ada proxy ya. Proxy tadi sebenarnya ada sebelumnya ini. Kita mau back.
bisa juga ya. Ada proxy server ya. Ini proxy server ini adalah posisinya di sini proxy. Ini ada HTTP server, ada network, ada proxy server. Jadi proxy server act on behalf of client to seeding the real internet host. Used to cache frequently access web server. Jadi proxy ini tujuannya adalah untuk menghemat, ya. Kenapa menghemat? Kalau kita ada proxy server itu berarti klien kan banyak banget gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau dia ngakses tidak harus langsung ke server, tapi ke proxy dulu. Jadi kayak ada case ini, case ya, case. Jadi kalau di sini sudah ada, lewat ini dulu. Kalau nggak ada, baru ke servernya. Jadi bisa menghemat. Misalnya orang itu sering mengakses apa? Nggak tahu Wami udah pakai atau belum. Misalnya pakai ini My Class itu kan. My Class itu kan banyak yang akses. Kalau nggak ada proxy server jadi lambat ya, karena semuanya harus ke server. Semuanya di lain server kan lambat. Jadi kalau proxy server itu selagi di sini ada case-nya ya ke sini dulu. Baru nanti kalau dia nggak ada di proxy ini baru ke sini gitu. Nah, kemudian ini ada apa ini? Ada authentication server. Jadi misalnya ini ada server. Kemudian kita mau remote, itu ada urut-urutannya. Jadi ceritanya server kan bisa di remote oleh admin untuk upload konten, untuk konfigurasi itu kan. Nah, ini ada tahapannya. Kalau mau melakukan authentication, authorization, sama and accounting itu nanti urutannya seperti ini. Yang pertama, klien ini menciptakan ya, establish yang membuat koneksi dengan router. Set di sini. Yang kedua, ini router, yang itu router prompt. Ini kan ada user passwordnya, ini kan ini apa? Kan router nanti ada user password. Router itu kan bisa kita konfigurasi gitu ya. Router authentication username password using remote, kemudian baru meremote ke sini. Kemudian user menyediakan akses ya, network untuk informasi dari remote. Nah, jadi nanti ada semacam allow ya, permisi. Jadi router itu nanti fungsinya kan dia mengerutkan, dia boleh block, boleh allow, boleh nggak boleh ngeblok, atau boleh mempersilahkan. Itu nanti bisa di set ya, makanya ada nanti selama 4 mata kuliah itu betul-betul belajar router. Nah itu silakan nanti Anda lakukan secara baik biar paham betul itu ya, itu untuk prosesnya ini. Nah kemudian ada ini di dalam jaringan itu kita butuh namanya syslog store, network message present the network device. Jadi ini penting, kalau ada error, kalau ada kejadian itu semua ada lognya, ada syslog server. Nah nanti ini apa yang dikirim itu adalah history, data-data historical, pesan-pesan yang ada di sini. Nah itu pesan biasanya bisa mencuplek IP berapa, usernya siapa, itu nanti bisa dilihat. Mengakses apa itu kelihatan, jam berapa gitu ya. Itu ada namanya syslog store. Nanti dia akan mampu melihat. Nah itu biasanya di beberapa framework sudah menyediakan lognya ini. Ya, ada log, syslog server. Nah sekarang kita sampai ke dasar, peralatan jaringan dasar. Nanti ini utamanya adalah switch dan router ini sebagai ujung tombaknya. Nah ini kita lihat beberapa bentuk dari sebuah wireless ya.
nanti di sini ada Ethernet IC, wireless IC, NIC, network interface card gitu ya. Ada USB, ada Ethernet. Ini sekarang udah enak ya, kita mau asal ada USB itu udah beres, itu ada ini ya, ada USB juga. Nanti ini untuk simbol-simbol ya, untuk repeater, bridge, and hub. Repeater, ini repeater, tuh, merepeat kembali. Ya, jadi ini hanya menurunkan sinyal ya, kemudian diteruskan. Ada hub. Hub itu adalah menerima data pada port dan mengirimkan ke semua. Bridge, nah, bridge itu adalah peralatan ya, network. Nah, kemudian nanti ini ada dua segmen ya, dan track, yang mana device itu nanti ada pada setiap segmen. Ini ada repeater, sinyalnya seperti ini, nanti akan diulangi lagi. Kan lemah ya. Repeater biasanya untuk memperkuat. Misalnya sinyalnya ini wah jauh banget kan lemah. Maka diberi repeater biar kuat, sinyalnya stabil lagi. Karena ini tingginya 10 gitu ya. Di sini mulai turun ya 3, kuatin lagi 10. Itu kan memperkuat sinyal. Kalau hub itu nanti hub itu akan membagi ya. Jadi hub itu langsung membagi ya. Misalnya kecepatannya 10 Mbps. Nah, nanti hub itu lebih ekstrim. Pokoknya yang connect berapa saya kasih itu. Itu kelemahannya hub seperti itu. Makanya belilah sang switch. Ya. Dia nggak bisa dinamis. Kalau hub itu misalnya 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah, 10 langsung dibagi itu 6. Kecepatannya ya maksimal itu sudah. Karena di sini adalah send to all other port. Ya. Langsung dibagi ini. Gitu. Kalau bridge seperti ini, bridge jembatan ya, nanti ada segmen 1, segmen 2, dia akan mengirimkan. Nah, switch. Kalau switch itu nanti bentuknya seperti ini ya, ada switch. Ini. Jadi address switch record, record apa? MAC address. Jadi yang direkod adalah USDCMA adalah MAC address-nya untuk setiap device yang terkoneksi. Ini ada MAC address, nanti ada ipconfig/all itu nanti kelihatan. Ini data dikirim ya secara spesifik ke device dengan MAC address, dan device ini nanti ada tabelnya. Kemudian ada manage switch ya, digunakan untuk beberapa ini perusahaan ya. Ada lagi nanti ini unmanaged ya. Jadi ada manage sama unmanaged. Kemudian kalau dia manage, berarti itu adalah switch nanti bisa di manage. Jadi nanti bisa ada konfigurasi. Kalau ini unmanaged ya udah nggak bisa dikonfigurasi, dia langsung bekerja aja. Ini small business network, tapi ini yang agak besar ya. Jadi switch ini di Cisco itu ada beberapa macam. Ini ada wireless. Nah, wireless ini access point. Nah, ini adalah provide access to wireless network for limited range. Nah, wireless itu terbatas ya. Kalau dia banyak gedung, ya udah lemah sinyalnya ya. Makanya biasanya untuk ruangan kecil itu wireless itu limit ring. Jadi ada batasan ringnya ya. Router, ini router keren ini router. Nah, router ini adalah menggunakan IP address. Kalau tadi apa? Switch to MAC address, ini IP address ya, untuk memperluas traffic. Ya, nanti di sini ada tujuannya untuk bermacam-macam ya. Termasuk switch, nanti ada wirelessnya juga. Nah ini, jadi antara small office sama data center itu nanti bisa terhubung. Nanti bisa ada lebih jelas, ada firewall, ada integrated router, ACL, IDS, sama IPS, itu nanti bisa Anda lihat ya. Nah, semuanya ada di network.com. Nah, ini juga penting, namanya firewall.
Firewall protection data and device connected to a network. Jadi firewall ini untuk memproteksi data dan peralatan ke jaringan yang lain. Contoh dasar misalnya, UMY itu sudah pakai ya, misalnya untuk team viewer, mungkin yang sering-sering remote dari jarak jauh, itu adanya yang namanya team viewer. Team viewer itu asal Anda connect, Anda komputer di rumah Anda itu Anda install team viewer, nanti di situ ada kodenya, itu Anda bisa akses dari manapun. Nah, UMY tidak memperkenankan, karena kan kalau saya prosesi itu pakai IP UMY sana, prosesi setiap hari itu loh, itu nggak boleh, maka dia tutup portnya, yang ditutup portnya, itu namanya firewall, nggak boleh. Nah, firewall itu menggunakan ACL, Access Control List. Ya, nanti ada rule, aturan yang digunakan untuk membatasi, memutuskannya bahwa whether data is permit, ya low ini akan dipermisi yang boleh dibolehkan atau dia ditolak. Ini ada web server, ini ya, ada internal network, ada external network. Nah, nanti akan yang masuk itu akan dicek mana yang boleh, mana yang tidak. Beberapa hal terpenting kayak tadi ya, remote untuk team viewer itu nggak boleh. Itu ada, bisa di Google nanti apa team viewer, portnya berapa, itu sudah di blok di sini. Tapi juga bisa dibuka ya, asal dengan perjanjian khusus beberapa PC ya, di allow, itu nanti bisa diakses. Nah, kemudian ini ya, kita sampai ke ini ada ADS ya, NIPS. Nih. Jadi ini ada namanya IDS, Intrusion Detection System. Jadi dia monitor traffic as passive system. Nanti dia akan sudah disetting ya, maka dia akan langsung mengeblok apa yang sudah disetting oleh sebuah IDS ini. Targetnya apa? Nih. Misalnya dia ping-ping ya, bang-ping berapa kali itu kan, wah ini udah melanggar, itu bisa diblok. Kemudian ada IPS ini, Active Monitor Traffic Attack Connection Unit. Jadi bisa dicek gitu ya, nanti bisa langsung kita kasih instruksi. Kalau ini sudah otomatis begitu set, berapa kali langsung diblok. Gitu. Ini juga sama ya, kalau ini dia bisa aktif, bisa semi apa ya, manual ya, untuk melihat, memantau, itu bisa di UMY udah pakai ya, IPS mahal alatnya. Kemudian ini ada Universal Threat Management ya, UTM ya, is low all in one ya. Fiturnya ada firewall, device, IPS, IDS ini ya. Ada additional security tadi untuk zero day dan DOS, DDoS, beware, proxy and email filter, network access control, VPN service. So ini keren ini. Ya ini miliknya Cisco. Ini orang untuk mengoperasikan ini, kalau di Cisco itu harus memiliki sertifikat, tidak sembarangan gitu ya. Jadi kalau di Cisco itu kan mau pegang router, nah itu harus punya sertifikat dulu. CCNP, CCNE, CCNP gitu. Spesial apa gitu. Karena sertifikat itu akan membuat Anda skillnya bagus, kompeten untuk pegang alat ini. Alat ini seperti ini ya, Anda harus kuasai, tidak sembarangan orang pegang. Bingung nanti ngerti caranya. Nah, kemudian di sini ada endpoint management server. Yang nanti di sini ada endpoint ya, untuk memanage laptop, server, tablet dan sebagainya, yang untuk memantau. Sudah ada juga di Cisco disediakan ya. Nah, nanti di sini ada legacy and embedded system ya. Nanti di sini ada device ya, legacy device, network. Kemudian nanti di sini ada apa ini? Ada microchip ya. Content legacy system and embedded system. Legacy system and embedded system call be couriers. Nanti ada IC ya, chip IC sendiri untuk
untuk security ya, nanti bahkan bisa di-update ya. Dan ini ya kalau kita nggak pernah praktek ya sama ya susah gitu. Jadi ada embedded microchip yang berisi nilai sistem dan embedded system ini. Sementara kita belum beli gitu ya. Nah ini adalah pitch panel ya. Jadi kalau bisa ya bagus itu ya. Ini kabel-kabelnya rapi gitu ya. Itu hanya pitch panel seperti ini. Tujuannya untuk biar rapi, untuk manajemennya juga enak. Oke, kemudian nanti di sini ada juga power ya, Ethernet untuk power ya. Nanti di sini ada biasanya ada kalau kita pasang kabel panjang banget itu ada namanya power over Ethernet ya. Ini HP, kamera, IP, phone itu kan butuh ini namanya PoE ya, power over Ethernet. PoE eject can be connected to cable ya, and a second cable is used to connect device. Prinsip power from injector ini untuk menambah power ya. Bentuknya seperti ini. Kayak USB juga sama, ada powernya biar tadi kayak biar sinyalnya kenceng itu. Karena untuk ukuran yang sangat panjang kabelnya. Nah, kemudian ada cloud based network control. Nah, sekarang ini kalau kita menggunakan jaringan itu nanti kan harus bisa mengontrol ya. Mengontrol posisinya. Oh, ini misalnya routernya dipasang di mana-mana itu kita pakai namanya cloud based network control. Misalnya UMG itu kan ada ya. Di sentralnya harus ada. Oh, misalnya kan VLAN-nya sudah Cisco semua, yang UMG itu di gedung eksakta, non eksakta, gedung ini wah banyak banget itu harus ada ini. Sehingga tahu ini posisinya switch-nya mati, itu bisa dideteksi. Baik berarti hard wired, kabel wired atau dengan wireless itu bisa dipantau. Nah, baru sekarang network kabel. Nanti silahkan ini ada network kabel trimmer. Nanti bisa praktek ini ya. Yang offline bisa praktek untuk nyambung kabel. Nah itu. Kemarin ada sudah install nanti kita bisa agendakan ada ya PC lah kecil untuk ngetes. Sudah ada alatnya itu ngetes berhasil atau enggak. Ada crimper, ada wire stripe, ada kabel konektor, ada pang down tool, network kabel tester, tuner and probe ini sudah ada di lab. Silakan nanti Anda nikmati untuk praktikum ya. Bagi yang mau kelas offline, bisa TS ya ini bisa dipraktek. Nah ini bentuk-bentuknya. Nah, nanti ini ke asisten aja nih untuk praktikum ya. Saya tidak akan jelaskan ini sudah ada. Apa nanti mau pinjam Mas Gazi untuk bisa menggunakan ini ya untuk ke siswa ini ada kita memiliki ini. Ya. Ini kabel-kabelnya ya. Ini adalah kabel-kabel. Ini koaksial. Ini bentuk-bentuknya ya. Nah, saya nyamping ke sini. Kenapa kita ada banyak tipe kabel ya? Itu ya tadi itu sama kayak Anda punya sinyal HP Anda itu 2G, 4G, LTE itu adalah untuk kecepatan. Kalau Anda pakai Cat 5 ya, Cat 5A itu atau Cat 6 yaitu Anda harus memperhatikan sumbernya. Kalau sumbernya fiber optik, Anda gunakan ini ya maneman gitu ya. Fiber optik kan sampai 1 giga. Ya kita pakai Cat ini 5 atau Cat 6 ini karena sumber UMI kita sudah mau sumbernya sudah memakai ini, memakai apa? Memakai apa itu fiber optik ya pakailah yang bagus kecepatannya biar tinggi cepet. Tapi kalau Anda pakai yang rendah ya nggak bisa kencang gitu. Ini untuk praktikum ya nanti urut-urutannya. Sering ya, saya juga sama ya di rumah di kantor ya sering
nyambung ini nanti kabelnya bisa disambung. Ya kita kirim praktek lah ini ya ini. Ini ada video bagaimana Anda kabel ya, ini silahkan nanti. Jadi, di lab, nanti lab aja ya. Yang ini yang kita belum punya ya, mahal ya. Nah, kalau punya alat ini harus, kalau bisa ikut proyek gitu ya, untuk nyambung fiber optik gitu. Teman sangkatan saya kuliah ini jadi satunya kerja di minyak, gajinya gede, satunya dia jadi ini pemasang backbone ya, termasuk fiber optik di pinggir jalan itu antar STO 1 ya, Telkom 1 dengan Telkom yang lain. Itu memiliki alat ya. Jadi ini untuk industri ini. Karena mahal ya untuk fiber optik gitu. Sambungnya mah. Nanti ini fiber optik ada tipenya ya, ada single mode fiber optik, ada multi fiber optik. Jadi kecepatannya beda-beda. Ada SMF, ada EMF ini. Nah, minimal Anda bisa lihat ini kalau di kos-kosan atau di rumah itu pasang IndiHome bentuknya seperti ini. Nah, itu. Di rumah ini saya juga pakai IndiHome, ini pakainya ini kuning biasanya, ini ada. Ini adalah fiber optik. Susah ya. Harus profesional untuk memasang ini dan kita Oke, saya kira itu untuk kuliah pada kesempatan ini. Tidak bisa full, tapi intinya itulah konsep jaringan yang Anda harus pahami bahwa semuanya ini harus Anda pelajari betul. Ini penting semua karena Anda nggak pandang orang programmer, database, gamer atau apa, harus mengerti ini. Ini ilmu umum bagi orang IT. Saya kira itu untuk presentasi materi saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.